Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kakak percaya kalau adik-adik pasti kabarnya semua luar biasa. Meskipun kita masih ibadah online, tapi nggak berkurang ya sukacitanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau ingetin, kalau saat-saat sekarang ini jangan lupa kita untuk selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk selalu memakai masker jika kalian sedang berada di luar rumah. Oke, untuk memulai ibadah ini, kakak mau perkenalin dulu. Hari ini kakak ditemani oleh Kak Martin dan juga Kak Lewi yang akan menemani kita untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian, kita katakan Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Yuk Kak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, sebelumnya kita menaikkan satu pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada
setia dan percaya. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan, sesulit apapun keadaan kami saat ini, kami tidak akan menyerah Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh diberkati oleh firman Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang akan bawakan firman Tuhan yang berikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa dong ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Kak Evan mau tanya dulu nih. Adik-adik, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah uang 100.000. Coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik punya uang 100.000 ini, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Pastinya banyak hal yang bisa adik-adik lakukan dengan uang ini. Adik-adik bisa beli baju baru, beli makanan, beli sepatu baru, beli mainan, pergi ke tempat wisata, dan masih banyak lagi. Nah, terkadang karena uang ini, tidak jarang manusia terlalu mengutamakan uang dan mulai melupakan Allah. Posisi Allah yang seharusnya menjadi yang terutama digantikan dengan uang. Uang di sini adalah salah satu contoh berhala di masa kini yang dapat membuat orang percaya melupakan Allah. Tentu, masih ada banyak hal lain yang bisa menjadi berhala dalam kehidupan manusia yang membuat kita tidak menyembah Allah, seperti yang terjadi di Kanaan. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita untuk baca kisah ini di Yosua 24 ayat 13 sampai 18. Kak Evan akan bantu bacakan. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah pada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Nah, di kisah tadi, diceritakan mengenai seseorang yang bernama Yosua. Yosua ini adalah orang yang dipakai oleh Allah untuk membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun bangsa Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, namun bangsa Israel tetap perlu waspada. Karena di Kanaan ini, bangsa Israel harus berhadapan dengan penduduk asli Kanaan yang memiliki kebiasaan menyembah Allah lain. Oleh sebab itu, Yosua mengumpulkan semua orang Israel di Sikem. Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel mengenai Allah yang selama ini telah membawa mereka keluar dari Mesir, seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Yosua mengajukan pilihan pada bangsa Israel, menentukan pilihan pada siapa mereka akan beribadah. Maka mereka akan beribadah pada Allah yang menyelamatkan mereka selama ini, ataukah pada Allah-Allah orang Kanaan. Setelah Yosua bertanya kepada bangsa Israel, Yosua pun memberikan teladan dan menceritakan bahwa dirinya dan seisi rumahnya tetap setia kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya bangsa Israel pun menyatakan jawaban mereka atas pilihan yang diberikan oleh Yosua. Bangsa Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah
menyembah Allah-Allah lain, sebab Allah sendiri sudah menyatakan kuasanya pada umat Israel. Nah, adik-adik, di era modern seperti saat ini, mungkin sudah tidak ada lagi Allah-Allah lain dalam bentuk patung dan lain-lain seperti di kisah Alkitab tadi. Tapi masih banyak hal yang bisa menjadi berhala di masa kini, yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Gak hanya uang, alat-alat teknologi pun bisa menjadi berhala bagi diri kita. Misalkan nih adik-adik, tiba-tiba ada acara TV kesukaan adik-adik, jamnya bareng sama jamnya ibadah sekolah minggu. Adik-adik bakal pilih yang mana? Tentunya harus pilih pergi beribadah sekolah minggu. Nah, itu nggak cuma acara TV, mungkin aja game dan teknologi-teknologi yang canggih yang lainnya pun juga bisa menjadi berhala kalau kita salah menggunakannya. Nah, kita harus seperti Yosua yang tetap setia pada Allah dan membawa keluarganya juga untuk menjadi teladan bagi sesama. Siapkah adik-adik menjadi teladan seperti Yosua? Oke? Nah, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15. Evan bantu bacakan satu kali, lalu adik-adik nanti hafalkan ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Tuhan kau sampaikan pada kesempatan kali ini. Tuhan berkati agar firman ini dapat menjadi rema dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami untuk bisa menjadi seperti Yosua, menjadi teladan bersama dengan keluarga kami bagi sesama, yaitu tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa. Amin. Memberkati kau selamanya.